Biografi Prajogo Pagestu. Prajogo Pagestu adalah seorang supir yang berhasil menjadi pengusaha sukses. Prajogo Pagestu lahir pada tanggal 13 Mei 1944 di Kalimantan Barat, Indonesia. Orang tuanya dikenal sebagai pedagang karet kecil-kecilan. Ia terlahir dari keluarga miskin yang membuat kehidupannya sangat sulit sejak kecil. Bahkan masa sekolahnya ia bisa selesaikan pada bangku sekolah menengah pertama saja. Di saat usianya yang remaja, ia mencoba mengadu nasib ke ibu kota, Jakarta. Beberapa lama di sana, ia tidak juga mendapat pekerjaan. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu Kalimantan. Di sana, ia bekerja menjadi seorang supir. Seorang supir itu menjadi batu loncatan bagi kehidupannya. Saat ia bekerja menjadi supir, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Bun Sun On atau dikenal sebagai Burhan Urai, seorang pria pengusaha kayu sukses asal Malaysia. Pertemuan itulah yang mengubah kehidupan Prajogo. Ia dapat bekerja di PT dan Jati Group. Kemudian ia bekerja sebagai karyawan di PT tersebut lewat Burhan Urai. Beberapa lama bekerja di sana, ia diangkat menjadi seorang manajer. Karyanya sebagai manajer tidak berlangsung lama, ia hanya menyelesaikan. Pekerjaannya sebagai manajer tidak berlangsung sama, hanya 1 tahun saja. Ia memutuskan keluar dari sana. Setelah keluar dari sana, ia mencoba menjalankan bisnis sendiri. Untuk itu, awalnya ia membeli perusahaan kayu yang Saat ia bekerja menjadi supir, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Bun Sun On atau dikenal sebagai Burhan Urai, seorang pria pengusaha kayu sukses asal Malaysia. Pertemuan itulah yang mengubah kehidupan Prajogo. Ia dapat bekerja di PT dan Jati Group. Kemudian ia bekerja sebagai karyawan di PT tersebut lewat Burhan Urai. Beberapa lama bekerja di sana, ia diangkat menjadi seorang manajer. Karyanya sebagai manajer tidak berlangsung lama, ia hanya menyelesaikan. Pekerjaannya sebagai manajer tidak berlangsung sama, hanya 1 tahun saja. Ia memutuskan keluar dari sana. Setelah keluar dari sana, ia mencoba menjalankan bisnis sendiri. Untuk awalnya, ia membeli perusahaan kayu yang bernama CV Pacific Lumber Choi. Dan perusahaan tersebut sedang mengalami kelemahan keuangan. Pendiri perusahaan Barito Pacific memperbaiki perusahaan tersebut sedikit demi sedikit, sampai perusahaan itu berjalan dengan lancar. Bahkan memiliki konsesi 6 juta hektar di seluruh Indonesia. Produk yang dihasilkan perusahaan tersebut ialah 1. Plywood, 2. Blackwood. Bisnisnya semakin melebar dan berkembang di sektor lain. Selain pengolahan kayu, ada juga pengolahan minyak sawit mentah. Tahun 2000-an pengolahan kayu mengalami kemunduran dan mulai ditutup pada tahun 2004 sampai 2007 dan beralih ke bisnis prokimia dan energi. Saat mengubah bisnisnya menjadi prokimia dan energi, di saat itu juga ia mengambil 70% saham dari perusahaan PT Chandra Asri. Pada tahun 2011, PT tersebut melakukan merger atau pembangunan. Ia membuat perusahaan itu menjadi miliknya dan menjadi perusahaan prokimia energi terbesar di Indonesia. Dan ia adalah salah satu orang yang masuk dalam kategori orang terkaya di Indonesia. Hal yang bisa kita teladani dari Toko adalah kita harus terus berusaha hingga kita menjadi sukses. Apapun kendalanya, kita harus tetap jalani.